Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifki Fuadi, NIM 2017-418. Saya dari kelas Hukum Pidana 2, kelas E, yang mana dosen pengampu saya yakni Pak Yaris Adiel Fajrin, SHMH. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama itu adanya pencurian, yang mana dalam pencurian tersebut dapat kita analisa bahwasanya adanya unsur-unsur yang meliputi yang pertama yakni barang siapa, yang kedua mengambil, yang ketiga yakni suatu barang atau benda, yang keempat seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan yang kelima dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dan yang keenam yakni sanksi berupa 5 tahun penjara. Adapun bunyi dalam pasal 363 KUHP yakni menjelaskan mengenai pencurian ternak, yang mana bunyinya barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dan adapun kondisi atau pencurian dalam 363 itu dilakukan pada waktu adanya kebakaran, gempa bumi, atau kecelakaan kereta api atau gunung meletus, lalu banjir, pemberontakan pada waktu malam dilakukan bersama-sama dengan jalan merusak, memanjat, ataupun kunci palsu, seragam palsu, sanksi yakni 7 sampai 9 tahun penjara. Dan adapun pasal 365 ayat 1 KUHP yang mana didahului atau disertai diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan apabila terpergok untuk melarikan diri atau sengaja melarikan diri, menjamin penguasaan barang yakni sanksinya 9 tahun penjara. Dan pasal 365 ayat 2 yakni dijelaskan di situ bahwasanya perbuatan dalam pasal 365 tadi pada waktu malam itu tempatnya di dalam rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, di atas kereta api yang berjalan, yakni sanksinya 12 tahun penjara. Adapun pasal 365 ayat 2 perbuatan dalam masih termasuk ke dalam 365 ayat 1 tadi, masuk dengan merusak, memanjat, kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu, sanksinya itu 12 tahun penjara. Adapun pasal 365 ayat 2 yang keempat, poin keempat, yang mana mengakibatkan luka berat, sanksinya itu 12 tahun penjara, sama. Lanjutannya itu di poin ketiga, perbuatan 365 ayat 1 mengakibatkan matinya seorang yakni sanksinya 15 tahun penjara. Lalu di poin 4 KUHP masih di pasal 365 yakni pidana mati atau seumur hidup, perbuatan dalam 365 ayat 1 tadi dilakukan bersama-sama atau yang pertama dan ketiga, atau mengakibatkan luka berat atau matinya seorang. Yang kedua yakni pemerasan atau pengancaman. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat 1 KUHP, yang mana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Dalam pasal 365 ayat 2, 3 dan 4 berlaku bagi kejahatan tersebut. Selanjutnya yakni pasal 369 KUHP, yakni adanya unsur barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Selanjutnya ini dengan ancaman pencemaran akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu, memberi hutang atau menghapus piutang, yang mana sanksinya 4 tahun penjara. Dalam pasal tersebut adanya delik, yakni delik aduan. Lalu pengancaman di dalam KUHP pasal 369 ayat 1 bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Selanjutnya yakni adanya penggelapan, yang mana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang termasuk penggelapan yakni perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang tersebut sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah, yang mana sanksinya yakni pidana penjara 4 tahun penjara. Selanjutnya yakni pasal 374 KUHP, yakni mengenai penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaan barang disebabkan karena adanya yang pertama hubungan kerja, pencariannya yakni selanjutnya yakni mendapatkan upah, yang mana sanksinya 5 tahun penjara. Dan dalam pasal 375 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa menyimpan, atau wali pengampu, pengurus atau pelaksana wasiat, pengurus lembaga yayasan, yang mana sanksinya 6 tahun penjara. Dan selanjutnya yakni mengenai penipuan. Penipuan tersebut diatur dalam pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebodohan ataupun rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang mana bermaksud untuk dirinya kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut. Dan penipuan tersebut ada di pasal 378 sampai 394, yang mana bentuk pokoknya terdapat dalam pasal 378. Dan adapun unsur objektif di situ yakni perbuatan menggerakkan dengan nama palsu, keadaan palsu, kata-kata bohong, tipu muslihat yang digerakkan adalah orang. Dan selanjutnya yakni adanya unsur subjektif, yang mana bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang selanjutnya yakni melawan hukum, yang mana diancam pidana penjara maksimal 4 tahun penjara. Selanjutnya yakni penipuan dalam bentuk khusus terdapat dalam pasal 379 sampai pasal 393.
Adanya kekhususan tersebut disebabkan antara lain karena objek atau cara melakukannya, yakni di pasal 379, yakni penipuan ringan atau pidana penjara maksimal 3 bulan dan adanya denda. Dan pasal 379A itu adanya unsur kebiasaan, yang mana sanksinya pidana penjara 4 tahun penjara. Di pasal 380 penipuan dengan pemalsuan nama atau tanda itu pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dengan denda 5.000 rupiah. Dan pasal 381 maksimal 4 tahun penjara. Selanjutnya pasal 382 yakni maksimal 5 tahun penjara, penipuan pada pertanggungan. Dan pasal 382 persaingan tidak jujur maksimal 1 tahun 4 bulan. Di pasal 383 penipuan pada penjualan salinan cognomen yakni maksimal penjara 2 tahun 8 bulan. Di pasal 385 stelionat penjara maksimal 4 tahun. Pasal 386 penipuan terkait bahan makanan itu sanksinya penjara maksimal 4 tahun penjara. Dan pasal 387 penipuan pada pekerjaan bangunan penjara maksimal 7 tahun. Selanjutnya yakni perusakan atau penghancuran, yang mana barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Adapun penjelasan mengenai perusakan barang itu terdapat dalam pasal 406 sampai 412 di KUHP. Yang pertama di ayat 1 itu dijelaskan mengenai unsur subjektif, yakni dengan sengaja dan melawan hukum, yakni perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dan yang kedua yakni objeknya itu hewan, ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Dan bentuk pokoknya itu terdapat dalam pasal 406 ayat 1, yang mana perbuatan dalam pasal 406 adanya denda kerugian dalam perbuatan tersebut dan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda. Dan ayat 2, ketentuan tersebut tidak dapat berlaku jika perbuatan dalam pasal 406 ayat 2 dilakukan dengan memasukkan bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, jika hewan tersebut dalam pasal 101 ternak bentuk ringan atau pasal 407. Dan perbuatan dalam pasal 406 objeknya yakni bangunan, kereta api, tram, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan untuk membendung atau menyalurkan air, saluran gas, air yang mana digunakan untuk keperluan umum, yang mana sanksinya pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Yang mana objeknya dalam pasal 410 yakni suatu gedung atau kapal, yang mana ancaman
pidana penjara paling lama 5 tahun, yang mana diperberat dengan adanya pasal 408 dan 410. Selanjutnya yakni perusakan karena kealpaan, yang mana menyebabkan bangunan dalam pasal 408 tadi itu dihancurkan, dirusakkan, atau dibuat tak dapat sampai tidak dapat digunakan lagi, yang mana adanya ancaman kurungan paling lama 1 bulan atau denda dalam pasal 409. Selanjutnya yakni ketentuan pasal 387, yang mana ada di dalam keluarga, berlaku pasal 411, yang mana jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu atau berencana, dipidana ditambah kalau nggak salah 1/3 kecuali pasal 407 ayat 1, pasal 412. Dan yang selanjutnya yakni adanya penadahan, yang mana terdapat dalam pasal 480 sampai 482. Penadahan yakni tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan, yang mana unsur-unsur objektifnya yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah untuk mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan suatu barang, menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan. Adapun unsur-unsur subjektifnya yakni yang diketahuinya atau patut dapat disangkakan bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Adapun jenis-jenis tindak pidana penadahan, yang pertama yakni penadahan ringan, penadahan biasa, dan penadahan sebagai kebiasaan dalam pasal 482. Selanjutnya barang yang diperoleh dari hasil kejahatan ringan yang diatur dalam pasal 364, 373, dan 379. Ancaman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda, dan hanya perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Selanjutnya ancaman pidana paling lama 4 tahun, dan pasal 481 penadahan tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi berulang kali atau telah menjadi mata pencahariannya. Ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara dan dapat dicabut haknya, yakni ada di pasal 35. Selanjutnya yakni pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat, diatur dalam pasal 263 KUHP, yang mana berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. Diancam dengan pidana yang sama, dan yang kedua yakni diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati atau benar jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Diancam pidana penjara 6 tahun penjara. Ayat 1 dijelaskan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau menerbitkan perutangan, membebaskan utang menjadi bukti sesuatu hal jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. Dan ayat 2 dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dan di pasal 264 KUHP ayat 1 diancam dengan pidana 8 tahun penjara. Pemalsuan surat terhadap akta otentik, surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau lembaga umum, surat utang, sertifikat zero, utang dari suatu perkumpulan atau yayasan atau perseroan. Dan di ayat 2, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut yang terdapat di ayat 1 di pasal 264 KUHP tadi, yang mana isinya palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.